Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, perkenalkan nama saya Rizky Aditya Ananda, NIM 18131111008. Di sini saya akan menjelaskan pakan alami, yaitu teknik pembibitan pakan alami. Saya masuk yang pertama adalah pendahuluan. Pakan alami adalah sejenis pakan ikan berupa organisme air yang merupakan produsen primer atau label makanan di bawah ikan dalam rantai makanan. Pada umumnya di perairan berupa organisme rendik seperti fitoplankton, zooplankton, dan bentos, maupun organisme tingkat rendah lainnya seperti tuwifex, siput, larva, serangga air, dan lain-lain akan alami mempunyai kandungan gizi yang lengkap, mudah dicerna dalam saluran pencernaan karena isi selnya padat dan mempunyai dinding sel yang tipis, tidak menyebabkan penurunan kualitas air dan dapat meningkatkan daya tahan biota air terhadap penyakit maupun perubahan kualitas air karena tidak mengeluarkan racun. Cepat berkembang biak dan pergerakannya tidak terlalu aktif sehingga mudah ditangkap oleh biota air. Nah, topik pembahasan yang akan saya bahas adalah ada tiga. Yang pertama teknik kultur murni, yang kedua teknik kultur skala semi massal, yang kedua teknik kultur skala massal. Nah, yang pertama adalah teknik kultur murni. Teknik kultur fitoplankton dalam skala laboratorium dilakukan oleh ruangan tertutup ber-AC dan ber-AC. Hal ini diperlukan agar suhu terlalu terkendali dan mencegah kontak dengan lingkungan luar yang dapat menyebabkan kontaminasi sehingga mengurangi kemurnian fitoplankton yang dikultur. Nah, metode kultur murni fitoplankton di laboratorium untuk memperoleh satu jenis fitoplankton atau monospesies dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama adalah metode media agar, yang kedua metode subkultur, yang ketiga metode penyenceran berseri, yang keempat metode pipet kapiler. Nah, yang pertama adalah metode media agar. Metode media agar adalah suatu metode pemurnian individu dari suatu sampel perairan dengan cara membuat kultur murni dengan menggunakan media agar. Media yang digunakan pada saat inokulasi adalah media agar yang dilengkapi dengan larutan nutrien pengkaya, larutan trace elemen, dan vitamin. Media nutrien tersebut mengandung bahan-bahan kimia yang digunakan untuk sintesis protoplasma pada proses kulturnya. Nah, yang kedua adalah metode subkultur. Metode subkultur adalah suatu metode mengisolasi mikroalga di mana metode ini dapat digunakan jika mikroalga yang kita inginkan bukan mikroalga yang dominan. Peralatan yang digunakan dalam mengisolasi fitoplankton dengan metode ini adalah mikroskop, pipet, autoclave, open hemositometer, gelas ukur, gelas piala, dan tabung reaksi. Bahan-bahan yang digunakan adalah medium Bristol, air tanah, aquades, vitamin B12, vitamin B6, vitamin B1, dan sampel air kolam. Yang ketiga adalah metode pengenceran berseri. Metode pengenceran berseri merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengisolasi mikroalga atau fitoplankton jika jenis mikroalga atau fitoplankton yang kini kita inginkan adalah jenis yang dominan. Adapun peralatan yang digunakan adalah sama dengan metode subkultur, sedangkan bahan yang digunakan adalah medium Bristol, aquades, sampel air kolam, vitamin B12, vitamin B6, dan vitamin B1. Nah, yang keempat adalah metode pipet kapiler. Metode kultur murni dengan menggunakan metode pipet kapiler dapat dilakukan dengan cara sel mikroalga dan atau fitoplankton yang akan dikultur dipisahkan dengan menggunakan pipet kapiler steril lalu dipindahkan ke dalam media yang sesuai. Pipet yang akan digunakan untuk metode ini adalah pipet yang punya diameter berkisar antara 3-5 kali besar fitoplankton yang akan diisolasi dan pada pipetnya dilakukan pembakaran pada bagian ujungnya. Nah, yang kedua ada teknik kultur skala semi massal. Dalam pembibitan pakan alami secara semi massal dan massal, prosesnya hampir sama, yang berbeda adalah medianya. Media yang digunakan untuk teknik kultur fitoplankton skala semi massal berbeda dengan teknik kultur murni. Pada teknik kultur ini dilakukan di ruang terbuka tetapi beratap transparan agar bisa dimanfaatkan sinar matahari. Kegiatan ini umumnya dilakukan dalam akuarium bervolume 100 liter sampai dengan bak fiber 0,3 meter kubik. Bibit yang digunakan untuk kultur semi massal berasal dari kultur murni. Bibit yang digunakan diambil sebanyak 5-10% dari volume total yang akan dikultur. Nah, yang terakhir adalah teknik kultur skala massal. Teknik kultur fitoplankton selanjutnya adalah teknik kultur skala massal dengan menggunakan bibit dari hasil kultur skala semi massal. Volume media kultur semi massal 100 liter sampai 0,3 meter kubik. Jumlah inokulum yang dimasukkan pada kultur massal fitoplankton sangat bergantung pada kepadatan bibit yang berasal dari inokulan. Untuk menghitung berapa banyak inokulum
atau bibit yang harus ditebarkan pada kultur massal fitoplankton dapat dihitung dengan mempergunakan rumus sederhana sebagai berikut, yaitu V1.N1 sama dengan V2.N2. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya presentasikan atau saya dapat jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.